Su Baihua dan Qin Beixuan membawa teman-temannya berencana marah atas apa yang terjadi pada putranya yang kedua tangannya dipotong. Namun, situasi tak terduga terjadi. Surgawi Liu tidak bersedia membantu namun dia menjelaskan tentang track record Master of Mu Estate Mu Chen yang menggemparkan dunia 1000 besar. Terlebih lagi King Yanjing, penatua pertama dari klan kuno Budur, Ibu Mu Chen duduk tenang dalam ruangan. Perselisihan tentang garis darah yang abadi. Benua pegunungan dan laut adalah benua terkenal di dunia 1000 besar. Itu terkenal karena klan kerajaan yang tinggal di dunia 1000 besar. Klan ini adalah klan Phoenix. Ada banyak klan burung yang berbeda di dunia 1000 besar. Mereka memegang posisi tinggi dan terkenal. Kekuatan mereka sangat kuat dan mereka bisa dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Seperti namanya, benua itu dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Pegunungannya megah dan menjulang tinggi, yang membuat benua itu terlihat primitif. Di tengah benua, di antara hamparan pegunungan yang luas, sebuah istana yang indah bisa dilihat. Awan menggantung di langit yang mengelilinginya, sementara burung beterbangan di sekitarnya. Saat burung berkicau, itu membuat orang merasa seolah-olah berada di surga. Sebuah aula megah berdiri di tengah pegunungan, dan aliran sungai mengalir di dalamnya. Tempat ini dipenuhi aura peri, dan kursi batu ditempatkan di sepanjang sungai. Orang-orang sedang duduk di kursi batu, dan masing-masing memancarkan cahaya spiritual. Saat cahaya spiritual berkumpul di belakang mereka, mereka secara tidak jelas berubah menjadi bayang-bayang berbagai jenis burung. Mereka yang bukan dari tipe yang sama akan terkejut jika melihat pemandangan ini. Namun, semuanya berasal dari klan binatang ilahi yang berdaulat dari 1000 dunia besar, jadi mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka semua termasuk dalam kategori burung. Klan ini sekuat kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Karena klan binatang ilahi yang berdaulat memiliki sejarah yang panjang, mereka memiliki basis yang kaya yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan top biasa. Ketika klan binatang ilahi yang berdaulat ini berkumpul bersama, mereka membentuk kekuatan besar di dunia 1000 besar. Saat ini, sesosok tubuh sedang duduk di kursi batu yang ada di depan aula utama. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang. Saat dia menggerakkan tangannya, dia memancarkan aura elegan. Di klan Phoenix, pria dan wanita bergiliran memimpin klan. Untuk istilah ini, pria parubaya telah mengambil kendali atas klan Phoenix. Namanya Huang Jin, Raja Phoenix. Hadirin sekalian, kolam deifikasi akan diaktifkan dalam waktu 1 bulan. Setiap orang kemudian akan bisa mendapatkan darah sesuai dengan kemampuan Anda sendiri, kata Raja Phoenix sambil duduk di kursi utama, sambil melihat sekeliling dengan cara yang bermartabat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Phoenix, cahaya berkilauan di mata mereka yang hadir, karena mereka menantikan ini dengan sangat antisipasi. The Deification Pool adalah harta yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Selama zaman primordial, klan Phoenix dan klan binatang ilahi berdaulat lainnya telah mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa, tepat sebelum penguasa surgawi mereka diteruskan, penguasa surgawi akan masuk ke kolam deifikasi dan menggabungkan tubuh dan garis keturunan mereka ke dalam deifikasi. Kolam, ketika ada jenius di antara keturunan mereka, mereka kemudian bisa masuk ke sumber darah yang ditinggalkan oleh leluhur untuk memurnikan garis keturunan mereka sendiri dan berkembang lebih jauh darinya. Dengan demikian, kolam deifikasi adalah kesempatan besar yang ditinggalkan leluhur untuk semua keluarga burung dari klan binatang ilahi yang berdaulat di dunia 1000 besar. Tidak hanya klan binatang ilahi biasa yang ingin memiliki kesempatan seperti itu, tetapi bahkan klan Phoenix juga ingin memilikinya. Namun, karena kolam deifikasi telah didirikan oleh berbagai leluhur mereka, tidak ada yang bisa mendominasinya. Setelah kolam diaktifkan, semua orang harus berjuang untuk bagiannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Raja Phoenix melihat ekspresi semua orang yang hadir dan tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke ujung aula yang terjauh, tempat 2 orang duduk. Yang duduk di depan mengenakan atasan hitam dan terlihat agak mengesankan. Dia adalah pemimpin klan dari klan burung Belanda 9, Tian Huang. Di belakangnya ada seorang wanita dengan rok hitam. Dia ramping dan tinggi, dan pakaiannya menonjolkan sosoknya. Dia cantik dan dingin, dan saat dia meringkuk, dia terlihat liar dan menawan. Dia tidak lain adalah 9 neter. Pemimpin klan Tian Huang, Nona 9 neter, saya ingin tahu apakah Anda telah mengambil keputusan mengenai proposal saya sebelumnya. Huang Jin bertanya pada mereka berdua sambil tersenyum.
Ketika pemimpin klan Tianhuang mendengar apa yang dikatakan Huang Jin, dia menjadi pucat. Nine Neter, yang berada di sampingnya, menggigit bibirnya. Ketika Huang Jin melihat bahwa mereka berdua tetap bungkam, dia tidak terganggu olehnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, kalian berdua tahu bahwa anakku sedang melatih teknik 9 putaran menuju pengudusan. Dia telah melewati 8 putaran kondisi transenden, dan setelah 1 putaran lagi, dia akan dapat melangkah ke tingkat ilahi. Saya berharap klan 9 Netherbird akan membantunya saat waktunya tiba. Petik 2. Karena itu, Huang Jin melihat ke belakang, di mana seorang pemuda tampan sedang duduk dengan tenang. Dia memiliki mata yang cerah dan alis yang tajam dan berjubah emas. Dia memiliki penampilan kerajaan tentang itu, yang membuatnya terlihat seperti putra seorang raja, seseorang yang semua orang akan tunduk padanya. Ini adalah putra Huang Jin, yang juga merupakan pemimpin klan muda dari klan Phoenix, Huang Xuanzi. Saat ini, dia sedang mengembangkan kekuatan super tertinggi dari klan Phoenix, teknik 9 putaran menuju pengudusan. Setiap putaran akan membawanya ke kondisi transenden, dan setiap negara membutuhkan 10 tahun kultivasi. Setelah dia menyelesaikan 9 putaran, dia bisa melangkah ke level Divine. Teknik 9 putaran menuju pengudusan terdaftar dalam 36 kekuatan super langka 36.000 dunia, jadi itu sangat perkasa. Namun, kekuatan super yang begitu besar sulit untuk dikembangkan. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi sangat berbakat. Selain itu, setiap kali seseorang melewati 1 putaran, dia harus menelan garis keturunan dari binatang ilahi yang berdaulat. Sekarang Huang Xuanzi telah berhasil melewati 8 putaran, dia telah melangkah ke level dewa. Setelah dia melewati 8 putaran, garis keturunan dari Sovereign Divine Beast menjadi lebih sulit ditemukan. Rupanya, mereka mengincar garis keturunan Primordial Unding Bird yang ada di tubuh Nine Nether. Primordial Unding Bird memiliki garis keturunan yang sama dengan Phoenix, dan lebih langka daripada garis keturunan Phoenix asli. Saat ini, masih ada 1 orang yang memiliki garis keturunan dari burung abadi, yaitu 9 Nether. Sisa dari klan binatang ilahi yang berdaulat memandang dingin ke Tianhuang dan 9 Nether, namun tidak melakukan apa-apa. Di dunia binatang dewa, mereka jauh lebih ganas daripada di dunia manusia. Mereka akan mengkonsumsi yang lemah untuk naik ke tampuk kekuasaan. Karena klan 9 Nether hanyalah klan binatang ilahi dan bukan klan binatang ilahi yang berdaulat, ketika mereka menemukan bahwa 9 Nether memiliki garis keturunan burung abadi, banyak orang mulai mengamatinya. Tianhuang tampak sedih. 9 Nether adalah satu-satunya orang yang bisa membangkitkan garis keturunan burung abadi di klan 9 Nether Bird mereka. Karena itu, dia adalah harapan klan, dan mereka telah menggunakan semua sumber daya untuk merawatnya dengan harapan membantunya menyelesaikan evolusinya untuk melangkah ke tingkat ilahi. Dia telah membawa 9 Nether ke klan Phoenix khusus untuk kolam deifikasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan melakukan itu, Huang Jin akan memperhatikan garis keturunan dari burung abadi yang dimiliki 9 Nether. Tianhuang tahu bahwa jika dia membiarkan Huang Xuanzi melahap garis keturunan dari burung abadi, 9 Nether tidak akan bisa maju lebih jauh. Ini akan menjadi pukulan telak bagi klan burung Belanda 9. Namun, klan Phoenix sangat kuat, dan Huang Jin adalah penguasa surgawi ilahi, sehingga klan 9 burung Nether tidak dapat bersaing dengannya. Jika mereka menolaknya, dia akan sangat marah. Tianhuang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya berkata, merupakan kehormatan putri saya untuk dipilih oleh Anda. Namun, dia menantang saat itu dan membentuk kesepakatan dengan manusia untuk mengikat garis keturunan mereka bersama. Saya khawatir ini telah mempengaruhi kemurnian garis keturunannya. Petik 2. Ketika klan binatang ilahi yang berdaulat mendengar apa yang dikatakan Tianhang, mereka kagum. Bahkan Huang Jin mulai mengerutkan kening. Klan Phoenix menganggap diri mereka bangsawan, jadi mereka hanya menyukai hal-hal yang murni. Dengan demikian, Sovereign Divine Beast lainnya adalah bur di mata mereka, apalagi manusia. Ketika Tianhuang melihat reaksi mereka, dia menghela nafas lega. Meskipun apa yang dia katakan berdampak buruk pada 9 Nether, selama dia bisa melindunginya, dia tidak keberatan menodai reputasinya. Namun, saat dia mulai rileks, Huang Xuanzi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kami akan menangkap manusia ini. Ada berbagai cara yang klan saya gunakan untuk memutuskan ikatan garis keturunan ini. Jangan khawatir,
kami akan memastikan bahwa Nona 9 Neter tidak akan terluka sama sekali. Petik 2. Saat Nine Neter mendengar ini, hatinya hancur. Salah satu pihak akan terluka jika ikatan garis keturunan putus. Jika dia bukan orang yang terluka, maka Mu Chen akan menjadi orangnya. Ketika Tian Huang mendengar ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, mungkin tidak bijaksana untuk menangkap orang ini. Oh, Huang Jin menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum sembrono, tidak banyak orang di dunia 1000 besar ini yang dapat menghentikan kita untuk menangkapnya. Tian Huang ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, orang yang telah membuat ikatan garis darah dengan putri saya adalah Mu Chen, Master Mu Estate dari benua Tianluo. Mu Chen. Ketika Tian Huang menyebut nama ini, semua orang sudah tahu tentang dia. Pada saat itu, salah satu dari Sovereign Divine Beast bertanya dengan takjub, apakah dia Mu Chen yang menciptakan kekacauan di klan kuno Budur? Tian Huang mengangguk. Jika Mu Chen tidak kuat sekarang, dia tidak akan mengungkapkan informasi seperti itu. Ketika Huang Jin mendengar ini, dia sangat terkejut. Nama ini terkenal di dunia 1000 besar, dan meskipun Huang Jin tidak takut pada Mu Chen, dia sangat waspada terhadap ibunya, karena dia adalah tetua pertama dari klan kuno Budur. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, klan Phoenix tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen. Huang Jin mengerutkan alisnya. Dalam hal ini, dia tidak boleh menangkap Mu Chen dengan paksa untuk memutuskan ikatan garis keturunan, jangan sampai King Yanjing menjadi marah dan tidak membiarkan masalah ini berhenti. Tian Huang sangat gembira saat melihat Huang Jin tiba-tiba terdiam. Namun, dia segera melihat Huang Xuanzi menatapnya dengan serius. Dia kemudian berkata, dalam hal ini, kami tidak akan mempermasalahkan tentang ikatan garis keturunan. Saya baik-baik saja dengan itu, karena itu tidak akan mempengaruhi saya. Petik 2. Itu adalah fakta bahwa klan Phoenix mereka lebih menyukai hal-hal yang murni. Namun, agar dia mendapatkan garis keturunan dari burung abadi, dia harus menerima ikatan garis keturunan. Selain itu, dia tahu bahwa Tian Huang sedang mencoba mencari alasan. Ketika Tian Huang mendengar ini, hatinya hancur. Huang Xuanzi menatapnya dengan dingin, sementara dia berkata terus terang, Mu Chen meminta ibunya untuk mendukungnya, jadi kami tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, jika Anda berpikir bahwa kami takut padanya dan itu membuat Anda ingin menggunakan dia untuk mengancam kami, izinkan saya memberitahu Anda di muka, Mu Chen masih belum siap menghadapi kami. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, jika Anda juga berpikir untuk memberitahu kami bahwa Mu Chen akan membela Nona 9 Neter, Anda juga akan konyol. Lagi pula, aku benar-benar ingin bertemu dengan jenius yang telah menciptakan kekacauan di klan kuno Budur, hanya untuk melihat betapa kuatnya dia. Petik 2. Karena itu, dia tersenyum dan menatap Tian Huang yang tampak pucat dan 9 Neter. Dia kemudian menambahkan, selain itu, saya percaya bahwa Mu Chen tidak memiliki keberanian untuk datang ke klan saya dan bertingkah laku kejam. Jika dia berani datang ke sini, saya akan menangkapnya. Saya kemudian akan menunjukkan kepadanya bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Petik 2. Huang Xuanzi terdengar biasa-biasa saja dan terlihat tenang. Ada aura arogansi tentang dia, dan dia memancarkan sikap seorang raja. Cara dia membawa dirinya memang mengesankan. Ketika Huang Jin melihat ini, dia mengangguk sambil tersenyum. Dia senang dengan sikap Huang Xuanzi. Meskipun Mu Chen terkenal, jika dibandingkan dengan putranya, Mu Chen masih lebih rendah darinya. Putranya yang disayang. Karena itu, dia menatap tajam ke arah Tian Huang dan 9 Neter saat suaranya bergema di aula utama. Saya telah memutuskan. 1 bulan dari sekarang, ketika kumpulan deifikasi telah diaktifkan, itu akan menjadi hari ketika anak saya pergi ke ronde ke-9. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, setelah memasuki kolam deifikasi, jika Anda masih tidak mau menyerahkan garis keturunan burung yang tidak mati, anak saya akan melakukannya sendiri. 9 Neter dalam masalah. Di gunung di belakang Mu Estate, Mu Chen diam-diam duduk bersila di puncak gunung, dan cahaya spiritual yang luas bertahan di sekitarnya seperti hamparan laut. Sebuah bayangan besar ungu keemasan berdiri tegak di belakangnya, dan saat bernafas, energi spiritual di daerah itu memasuki hidungnya, mengeluarkan suara menggelegar. Bayangan itu tampak megah. Mu Chen telah berkultivasi sedemikian rupa selama 1 hari penuh sebelum dia berhenti untuk beristirahat. Saat matahari terbit, perlahan dia membuka matanya.
Cahaya spiritual yang luas keluar dari matanya yang gelap dan menyebabkan area tersebut retak. Tubuh emas abadi di belakangnya bergetar sedikit sebelum menghilang. Saat Mu Chen merasakan tubuh emas abadi menghilang, cahaya berkedip di matanya. Dia bisa secara tidak jelas merasakan tubuh emas abadi secara bertahap mencapai alam penyelesaian saat dia membawa kekuatannya hampir ke puncaknya. Saat kekuatan tubuh emas abadi akan mencapai puncaknya, jika Mu Chen ingin meningkatkannya lebih jauh, dia harus melatih kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Tubuh keemasan abadi Anda sempurna. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Mu Chen, dan dia berbalik. King Yanjing muncul entah dari mana, dan dia melihat tubuh emas abadi Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen mengangguk. Dalam hal tubuh emas abadi, dia hampir setara dengan Kaisar Surgawi. Dilihat dari kekuatan tubuh emas abadi Anda sekarang memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan tertinggi untuk tubuh abadi primordial, kata King Yanjing sambil tersenyum. Mu Chen menjadi bersemangat ketika dia mendengar ibunya menyebutkan tubuh abadi primordial. Mendapatkannya adalah tujuan utamanya. Ketika dia pertama kali mulai mengolah tubuh abadi matahari, dia telah melihat ke depan untuk melihat keadaan terakhir dari tubuh abadi primordial. Namun, tubuh abadi primordial saat ini diurus oleh klan Kunomaha. Tidak akan mudah untuk mendapatkannya, kata Mu Chen sambil menghela nafas. Saat itu, Kaisar Abadi menginstruksikan klan Kunomaha untuk menjaga tubuh abadi primordial. Mereka adalah penjaga, bukan pemilik. Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Kaisar Abadi, setiap beberapa tahun, klan Kunomaha harus mengadakan Kongres Ion, dan mereka yang telah membudidayakan tubuh emas abadi diizinkan untuk mengambil bagian di dalamnya. Tubuh abadi primordial kemudian akan memilih tuannya. Namun, klan Kunomaha saat ini mulai berperilaku seolah-olah tubuh abadi primordial milik mereka. Mereka telah mencoba untuk menghentikan pembudidaya lain dari tubuh emas abadi untuk memilikinya. Mereka ingin anggota klan mereka sendiri diterima oleh tubuh abadi primordial, tetapi sejauh ini, mereka belum berhasil. King Yanjing mencibir saat dia sampai pada titik ini. Mereka telah memegang tubuh abadi purba selama berabad-abad, dan mereka tidak ingin menyerahkannya kepada seseorang di luar klan mereka. Mu Chen tersenyum dan tidak terkejut. Bagaimanapun, dia sangat sadar bahwa tubuh abadi primordial banyak dicari oleh banyak orang. Bahkan klan Kunomaha, yang telah ada sejak lama, tidak bisa menahan keinginan untuk memilikinya. Bagaimanapun, tubuh abadi primordial adalah salah satu tubuh surgawi primitif, dan itu telah membantu Kaisar Abadi menjadi orang yang paling kuat selama zaman primordial. Namun, tidak peduli seberapa enggan mereka untuk berpisah dengannya, saat mereka mengadakan Kongres Ion, aku pasti akan pergi ke klan Kunomaha. Karena Kaisar Abadi telah mengizinkan tubuh abadi primordial untuk memilih pemiliknya, saya harus mencobanya, kata Mu Chen saat matanya berkilauan. Dari saat ia mulai membudidayakan tubuh abadi matahari yang agung sampai tahap penyelesaian tubuh emas abadi, Mu Chen telah melalui banyak kesulitan. Tujuan utamanya adalah memiliki tubuh abadi primordial. Jadi, terlepas dari sikap klan Kunomaha, dia akan berusaha keras untuk memperjuangkannya. Di masa lalu, Kaisar Surgawi telah memberitahu Mu Chen bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia tidak boleh pergi ke klan Kunomaha untuk bersaing memperebutkan tubuh abadi primordial. Namun, Mu Chen adalah orang yang berbeda sekarang. Karena Anda sangat ambisius, saya pasti akan memberikan dukungan saya. Silakan dan lakukan saja, anakku. Jika tubuh abadi primordial telah memilih Anda, dan klan Kunomaha berani untuk membuat masalah dan membuat hal-hal sulit bagi Anda, saya tidak akan membiarkan mereka pergi, kata King Yanjing dengan nada mendominasi saat dia membelai rambut Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Ibu." Saat dia mengatakan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan jimat giok muncul. Cahaya spiritual berkilauan di jimat giok, dan itu retak terbuka. Cahaya spiritual bangkit dan berubah menjadi kata-kata di hadapannya. Mu Chen melihatnya, mengerutkan kening, dan tiba-tiba menjadi pucat. Nine Nether dalam masalah. Kembalilah ke Tianluo dengan cepat. Ketika Mu Chen melihat kata-kata itu, dia terkejut dan tiba-tiba berdiri. Mandela telah mengiriminya pesan itu. Dia telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika ada keadaan darurat, dia harus mematahkan jimat giok, dan dia akan bisa merasakannya. Rupanya Nine Nether pasti mengalami masalah serius. Jika tidak, Mandela tidak akan mengirimkan pesan ini kepadanya. Apa yang terjadi dengan Nine Nether?
Cahaya berkedip-kedip dengan keras di mata Mu Chen. Nine Nether sangat spesial baginya. Mereka bukan pasangan, tapi dia seperti keluarga baginya. Di masa lalu, ketika Mu Chen bertemu 9 Nether di alam spiritual utara, itu adalah ikatan garis keturunan yang mereka bagikan yang menyatukan mereka. 9 Nether adalah orang yang telah membantu Mu Chen sejauh ini. Ketika Mu Chen masih tidak bisa menjaga dirinya sendiri, 9 Nether adalah orang yang melindunginya. Dia berterima kasih padanya dan sangat menghormatinya. Jadi, ketika Mu Chen melihat pesan itu, dia bereaksi keras terhadapnya. Apa yang telah terjadi? King Yanjing bertanya. Ketika dia melihat reaksi Mu Chen, dia terkejut. King Yanjing tahu bahwa Mu Chen adalah orang yang tenang, dan dia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Reaksinya menunjukkan bahwa itu pasti sesuatu yang serius. Ibu, apakah arai transfer spiritual ke benua Tianluo sudah siap? Mu Chen bertanya pada King Yanjing dengan muram saat dia mengulurkan tangannya untuk menghapus teks cahaya spiritual. King Yanjing berpikir sejenak dan menjawab, dalam keadaan normal, saya akan membutuhkan 5 hari lagi, tetapi karena Anda perlu segera menggunakannya, saya akan mengaturnya dalam 2 hari. Secara umum, jika ada yang meminta bantuan guru leluhur ilahi seperti King Yanjing untuk menyiapkan susunan spiritual, bahkan kekuatan tertinggi tidak akan memiliki keberanian untuk mendorongnya untuk menghasilkan pekerjaan. Namun, karena putranya yang perlu menggunakannya, King Yanjing akan melakukan yang terbaik untuk bergegas. Ibu, nanti aku harus merepotkanmu, kata Mu Chen penuh rasa terima kasih. King Yanjing tersenyum lembut dan berkata, mengapa kamu berdiri dalam upacara dengan ibumu? Setelah berhenti sejenak, dia melihat ke arah Mu Chen dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Teman saya yang sangat penting sedang dalam masalah, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya harus kembali ke benua Tianluo dulu, dan saya yakin saya harus bisa menyelesaikannya. Saya tidak akan menghalangi Anda dan membiarkan Anda dan ayah memiliki lebih banyak waktu bersama, kata Mu Chen sambil tersenyum. King Yanjing berkata dengan tidak setuju, setelah kamu menjadikan ayahmu penguasa ratusan benua roh, dia menjadi sangat sibuk. Namun, dia tidak melanjutkan masalah itu. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, karena Anda yakin tentang menangani masalah ini, saya tidak akan ikut campur. Sekarang kekuatan tertinggi di 1000 dunia besar tahu bahwa Anda adalah putra saya, bahkan jika Anda terlibat konflik dengan mereka, mereka akan berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun kepada Anda. Setidaknya, penguasa surgawi ilahi tidak akan mengganggu Anda. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Meskipun dia tidak berniat menggunakan ibunya untuk memerintah orang lain, dia tidak dapat mengubah hubungan mereka. Sementara itu, dia bisa menggunakan latar belakang keluarganya untuk menakut-nakuti lawan-lawan yang masih belum bisa dia hadapi. Meskipun Mu Chen yakin, dia tidak bodoh. 2 hari kemudian di gunung di belakang Mu Estate. Sebuah barisan spiritual besar berdiri tegak di lembah besar. Fluktuasi spasial yang mengerikan terpancar dari larik spiritual, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar terus-menerus. Segudang segel spiritual menjulang di atas rangkaian spiritual, mengungkapkan kompleksitas struktur tersebut. Bahkan Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk mengatur susunan spiritual yang begitu kuat saat ini. Anda adalah guru leluhur ilahi yang luar biasa. Mu Chen berseru saat dia berdiri di luar barisan spiritual dan melihat skala itu. King Yanjing, Ling Xi, dan Long Xiang berdiri di belakangnya, dan bahkan Mu Feng, yang tangannya penuh, telah menyediakan waktu untuk mengirimnya pergi. Adapun Tang Qianer, dia sudah pergi ke Akademi Spiritual Juta Phoenix beberapa waktu yang lalu. Nak, hati-hati. Mu Feng tahu bahwa Mu Chen memiliki beberapa masalah darurat yang harus diperhatikan, dan dia mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, ada master yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, tidak seperti benua ratusan roh. Ayah, aku bukan lagi pemula yang meninggalkan alam spiritual utara. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Saat itu, ketika dia akan meninggalkan alam spiritual utara, Mu Feng mengatakan hal yang sama kepadanya. Ketika semuanya di sini telah diselesaikan, ayahmu dan aku akan mengunjungi Mu Estate yang telah kamu dirikan di benua Tianluo, kata King Yanjing sambil tersenyum. Aku akan menunggumu nanti. Mu Chen tersenyum. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangguk pada King Yanjing, Mu Feng, Ling Xi, dan Long Xiang dan melangkah ke dalam barisan spiritual.
Dia melambaikan lengan bajunya, dan energi spiritual yang agung memasuki arai transfer spiritual. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang luas meledak dan menyebabkan area tersebut berputar. Sebuah lorong luar angkasa kemudian muncul di belakangnya. Ayah, ibu, aku akan pergi. Mu Chen melambai pada mereka dan berbalik. Matanya yang gelap tiba-tiba menjadi tajam. Dia melihat ke lorong luar angkasa dan melangkah masuk. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya. Nine Nether, tidak ada hal buruk yang harus terjadi pada Anda. Anda telah melindungi saya selama ini. Kali ini, biarkan aku melindungimu. Sinar cahaya segudang meledak dari transfer spiritual arai besar saat Mu Chen menghilang ke dalam cahaya. Penyebab masalah. Benua Tianluo, di markas Mu Estate di wilayah utara. Di belakang markas, arai spiritual besar sedang dipasang di platform tinggi. Cahaya spiritual redup, karena susunan spiritual belum sepenuhnya diatur. Namun, pada hari ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari susunan spiritual, disertai dengan fluktuasi spasial yang kuat. Pusat arai spiritual secara bertahap robek, mengungkapkan lorong luar angkasa. Pada saat itu, seseorang keluar dari situ. Arai transfer spiritual tampaknya sukses. Orang itu tersenyum ketika dia melihat cahaya spiritual yang memancar dari susunan spiritual. Ini adalah tanda bahwa arai spiritual telah diaktifkan. Dia tidak lain adalah Mu Chen, yang telah bergegas kembali dari alam spiritual utara ke wilayah utara. Dia telah menghabiskan 5 hari di lorong luar angkasa sebelum dia mencapai wilayah utara. Namun, Mu Chen senang dengan kecepatan perjalanan ini, karena tanpa bantuan arai transfer spiritual, dia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk mencapai benua Tianluo. Swoosh! Saat Mu Chen muncul, beberapa bayangan melesat ke arahnya. Ketika mereka mendekatinya, Mu Chen melihat bahwa mereka adalah penjaga, yang mengenakan baju besi. Kamu siapa? Beraninya Anda menerobos masuk ke markas Mu Estate? Para penjaga semua berteriak serempak saat mereka menatap tajam ke arah Mu Chen. Anda telah bereaksi dengan cepat. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia tersenyum. Dia senang dengan kinerja para penjaga tersebut. Setelah dia melangkah keluar dari transfer spiritual arai, para penjaga kemudian bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Estate Master. Salam, Estate Master. Ketika penjaga melihat bahwa itu adalah Mu Chen, mereka terkejut. Mereka tidak lagi tampak mengesankan, tetapi dengan cepat berlutut di depan Mu Chen. Kamu boleh bangkit. Mu Chen tersenyum dan melambaikan lengan bajunya sebelum membantu mereka berdiri. Swoosh! Pada saat ini, 2 cahaya spiritual turun dari surga. Mereka memaksakan, dan ketika mereka mengungkapkan diri, Mu Chen melihat bahwa mereka adalah Mandela dan leluhur Suantian. Kamu akhirnya kembali. Ketika Mandela melihat Mu Chen, dia menghela nafas lega dan terdengar seolah-olah beban besar telah diangkat dari bahunya. Mu Chen tersenyum padanya, lalu menoleh ke leluhur Suantian. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tetua Suantian, karena melindungi Mu Estate saya selama saya tidak ada." Ketika leluhur Suantian mendengar kata-kata terima kasihnya, dia segera tersenyum dan berkata dengan hangat, "Tuan Estate, tolong jangan katakan itu. Aku adalah Tetua Mu Estate, jadi itu adalah tugasku untuk melindunginya." Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan leluhur Suantian, dia tersenyum, meskipun dia sedikit terkejut. Sebelumnya, leluhur Suantian telah dipaksa oleh Mu Chen untuk menjadi sesepuh Mu Estate dan tidak senang karenanya. Namun, sikapnya jelas berubah total. Ketika leluhur Suantian melihat tatapan bingung Mu Chen, dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Seluruh dunia 1000 besar telah mendengar tentang bagaimana Estate Master telah menekan klan kuno Budur baru-baru ini." Ketika leluhur Suantian mendengar berita ini, dia terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen kuat, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Mu Chen akan menciptakan malapetaka di klan kuno Budur dan menekan para tetua dari garis keturunan Suan dan garis keturunan Mo berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa ibu Mu Chen telah menjadi tetua pertama dari klan kuno Budur. Dengan latar belakang yang kuat, tidak banyak kekuatan di dunia 1000 besar saat ini yang memiliki keberanian untuk memandang rendah Mu Chen dan Mu Estate-nya. Dari apa yang bisa dilihat oleh leluhur Suantian, Mu Estate memiliki masa depan yang cerah di depannya. Saat Mu Chen tercerahkan, dia tahu pikiran yang mengalir di pikiran leluhur Suantian. Dia senang dengan ini. Lagi pula,
jika leluhur Suantian memutuskan untuk tetap sebagai tetua Muistet, itu pasti akan menguntungkan semua. Dengan demikian, dia melembutkan pandangannya ke arah leluhur Suantian. Dia kemudian bertanya kepada Mandela, apakah semuanya baik-baik saja dengan Muistet? Sekarang Muistet telah menguasai wilayah utara dan terus memperluas pengaruhnya ke benua Tianluo. Kekuatan tertinggi di belakang pasukan veteran pasti akan mewaspadai itu. Dengan demikian, segala sesuatunya mungkin dengan mudah lepas kendali. Awalnya, mereka mengambil beberapa tindakan terhadap kami, tapi sejak mereka mendengar bagaimana kamu membuat kekacauan di klan kuno Budur, mereka menjadi diam. Kekuatan tertinggi di belakang mereka juga menunjukkan tanda-tanda mundur, Mandela melaporkan. Dia mengharapkan Muistet mereka untuk menghadapi persaingan ketat dari berbagai kekuatan, tetapi setelah pasukan mendengar apa yang telah dilakukan Mu Chen dengan klan kuno Budur, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Muistet. Ketika Mu Chen mendengar laporan ini, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa kekuatan tertinggi tidak mewaspadai dia, tetapi ibunya, karena dia saat ini adalah penatua pertama dari klan kuno Budur. Rupanya, Mu Chen tidak tahu bahwa guru leluhur ilahi bisa begitu kuat. Namun, ini pertanda baik. Jika kekuatan tertinggi memiliki niat untuk mundur, maka suatu hari, wilayah utara akan menjadi penguasa benua Tianluo. Kemudian, Muistetnya akan menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar dengan bantuan wilayah utara. Tentu saja, Mu Chen harus maju ke tingkat ilahi sebelum semua itu bisa terjadi. Jika dia tidak melakukannya, Muistet tidak akan dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Apa yang terjadi dengan Nine Nether? Mu Chen bertanya setelah dia menyingkirkan pikiran itu. Matanya tampak dingin. Kami akan membiarkan Penatua Heavenly Sparrow membagikan detail itu kepada Anda. Saya sudah memintanya datang ke sini, kata Mandela. Saat Mandela menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, sebuah pita berlari ke arah mereka dari jauh, lalu berhenti tepat di depan mereka. Mu Chen melihat bahwa itu adalah Elder Heavenly Sparrow, yang ditemui Mu Chen ketika dia datang ke benua Tianluo untuk mengambil 9 neter di masa lalu. Greetings Estate Master. Ketika Penatua Heavenly Sparrow melihat pemuda yang berdiri di depan Mandela, dia sangat bersemangat. Dia lalu menghela nafas. Ketika dia mengunjungi tempat ini sebelumnya, itu masih dikenal sebagai wilayah Daluo dan hanya merupakan kekuatan kecil di wilayah utara. Penatua Heavenly Sparrow telah meremehkan wilayah Daluo saat itu. Bagaimanapun, klan 9 burung neter adalah klan ilahi, dan basis serta kekuatannya jauh melampaui wilayah Daluo. Dia tidak pernah berpikir bahwa wilayah Daluo akan menjadi Muistet setelah beberapa tahun, apalagi penguasa di seluruh wilayah utara. Sekarang, bahkan pasukan top lainnya di benua Tianluo tidak berani bersaing dengan Muistet. Selain itu, Mu Chen, yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi sekarang dia telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi, bahkan kekuatan tertinggi di klan kuno Budur tidak dapat menghadapinya. Ketika Elder Heavenly Sparrow telah bertemu Mu Chen sebelumnya, dia memandangnya sebagai junior. Sekarang, setelah bertemu dengannya lagi, dia harus memanggilnya sebagai Estate Master. Salam, Penatua Burung Gereja Surgawi. Mu Chen menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan atas Heavenly Sparrow Elder. Ia tampak lembut dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan karena statusnya. Penatua Heavenly Sparrow menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Mu Chen sama rendahnya dengan sebelumnya. Dia tahu bahwa para jenius yang memiliki bakat yang sama seperti Mu Chen seringkali sombong. Saat itu, klan mereka tidak baik kepada Mu Chen ketika mereka ingin dia memutuskan ikatan garis keturunan dengan 9 neter. Namun, Mu Chen tampaknya tidak membawa masalah itu ke dalam hati. 9 neter memang punya pandangan jauh ke depan. Dia lebih baik dalam menilai orang daripada kita, Elder Heavenly Sparrow berkata sambil tersenyum kecut. Jika mereka tahu bahwa Mu Chen akan memiliki prestasi luar biasa, mereka tidak akan terganggu oleh ikatan garis keturunan, tetapi akan menerimanya dengan senang hati. Elder Heavenly Sparrow, tolong beritahu saya apa yang telah terjadi pada Nine Nether, Mu Chen meminta sambil tersenyum. Ketika Mu Chen bertanya tentang 9 Nether, Elder Heavenly Sparrow tampak sedih dan berkata, Estate Master, tolong selamatkan 9 Nether dan klan 9 Netherbird. Ketika Mu Chen mendengarnya, wajahnya tidak lagi terlihat lembut, tetapi matanya menjadi dingin. Dia kemudian berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Nine Nether. Apa yang telah terjadi? Beberapa waktu lalu,
Nine Nether kembali dan memberitahu klan leader bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk membantunya berkembang. Dia mengatakan bahwa dia terlalu lemah, jadi dia ingin membangunkan keturunan abadi dan melangkah ke kategori Sovereign Divine Beast. Elder Heavenly Sparrow melaporkan dengan senyum masam. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menyipitkan matanya. 9 Nether pasti tahu bahwa Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi, tetapi dia masih jauh di belakangnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat membantunya jika dia tetap dalam status quo. Karena itu, dia telah kembali ke klan burung Belanda 9 untuk mencari cara untuk berevolusi. Ketika Mu Chen memikirkan ini, dia merasa emosional. 9 Nether jelas telah melakukan ini demi dirinya. Dia sangat gigih sehingga pemimpin klan tidak punya pilihan selain membawanya ke klan Phoenix. Ada kolam deifikasi ini di klan Phoenix, di mana semua leluhur dari hewan dewa burung telah setuju bahwa, sebelum penguasa surgawi mereka mewariskan, penguasa surgawi akan duduk di kolam deifikasi dan akan menggabungkan esensi darah mereka ke dalam kolam, jelasnya. Dia kemudian menambahkan, ini akan menjadi kesempatan yang mereka tinggalkan untuk keturunan mereka juga. Setelah salah satu leluhur kami meninggal di kolam, kami kemudian dapat mengirim satu orang lagi ke kolam. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberikan tempat itu ke Nine Nether. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Elder Heavenly Sparrow tiba-tiba menghela nafas, lalu berkata dengan getir, inilah masalahnya, tidak ada yang mengharapkan putra Raja Phoenix, Huang Xuanzi, untuk mengembangkan teknik 9 putaran menuju pengudusan. Ini adalah kekuatan super langka. Setiap putaran, dia harus menelan garis keturunan dari Sovereign Divine Beast. Huang Xuanzi telah menyelesaikan 8 putaran dan sekarang mengincar garis keturunan dari burung abadi 9 Nether. Petik 2. 9 putaran menuju teknik pengudusan. Mu Chen terkejut, karena kekuatan super ini terdaftar di 36 kekuatan super langka dan sangat kuat. Dia tidak menyangka Huang Xuanzi dapat mengolahnya. 9 Nether adalah harapan klan kami. Jika garis keturunan dari burung abadi miliknya dimakan oleh Huang Xuanzi, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Pada dasarnya, dia akan lumpuh, kata Elder Heavenly Sparrow, sambil mengertakkan gigi. Dia kemudian menambahkan, Raja Phoenix telah memberitahu kami bahwa, jika kami tidak mau menyerahkan garis keturunan, begitu mereka memasuki kolam deifikasi, Huang Xuanzi akan mengambilnya dari 9 Nether secara pribadi. Jika ini terjadi, Nine Nether mungkin akan kehilangan nyawanya. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya, jelas tegang sambil melanjutkan, menurut aturan, kita dapat menemukan seseorang untuk melindungi 9 Nether saat dia memasuki kolam deifikasi, tapi satu-satunya penguasa surgawi di klan 9 Nether hanya di tahap tengah dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Karena itu, dia tidak akan bisa melindungi Nine Nether. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Selama periode ini, kami telah melakukan yang terbaik untuk mengundang penguasa surgawi yang memenuhi syarat di sini, tetapi mereka takut pada klan Phoenix dan menolak untuk membantu kami. Jadi, kami datang ke sini, berharap Estate Master dapat membantu Nine Nether. Petik 2. Ketika Penatua Heavenly Sparrow mengatakan ini, dia menangis dan hendak berlutut di depan Mu Chen untuk mulai benar-benar memohon bantuannya. Namun, Mu Chen mengangkatnya. Saat Elder Heavenly Sparrow melihat wajah Mu Chen, dia merasa tidak tenang. Dia tidak tahu apakah Mu Chen akan setuju untuk membantu Nine Nether atau tidak. Meskipun Mu Chen dan 9 Nether terikat oleh garis keturunan, bagaimanapun, itu adalah klan Phoenix yang mereka bicarakan, dan tidak ada penguasa surgawi biasa di dunia 1000 besar memiliki keberanian untuk menempatkan dirinya melawan klan Phoenix. Saat dia melihat Mu Chen, dia akhirnya melihat ekspresi mengejek di wajah Mu Chen. Dia ingin mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Saat Mu Chen berbalik untuk melihat Elder Heavenly Sparrow, suaranya yang tenang dan dingin menyebabkan bahkan Heavenly Sparrow Elder menggigil. Dia tersentuh oleh apa yang baru saja dikatakan Mu Chen. Elder Heavenly Sparrow, bawa aku ke sana. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Huang Xuanzi ini yang dapat memungkinkan dia untuk mengambil garis keturunan, Mu Chen meminta. Penindasan. Jutaan gunung menguasai daratan di benua Mount Ocean. Di tempat di mana banyak pegunungan berpotongan, ada danau zamrud yang berkilau seperti cermin. Danau itu tenang, memantulkan seluruh langit di permukaannya. Ini mungkin tampak biasa, namun itu memancarkan tekanan yang sangat sombong untuk beberapa alasan yang tidak diketahui.
Bahkan penguasa surgawi akan merasakan sedikit tekanan darinya. Tempat itu selalu tenang dan sunyi, tetapi hari ini, kedamaian itu dirusak oleh beberapa keributan. Saat tanah menyambut fajar, pita yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit seperti meteor. Akhirnya, mereka turun dari langit dan mendarat di puncak gunung di sekitar danau itu. Kedatangan tokoh-tokoh ini menimbulkan jeritan yang tak terhitung banyaknya di seluruh negeri. Teriakan itu sepertinya berasal dari burung bangau dan burung merak. Sepertinya banyak sekali burung yang baru saja berkumpul di sana. Kolam dewa memiliki status yang luar biasa di antara ras unggas dan binatang dewa. Karenanya, jumlah orang yang bisa masuk ke kolam itu terbatas. Namun, itu masih akan menarik banyak orang dari klan binatang suci ke tempat ini hanya untuk menonton upacara setiap kali kolam dibuka. Saat berbagai ras dan klan berkumpul, keributan menggema melalui hutan di gunung. Menjerit, saat matahari semakin kuat, dan semakin banyak ras berkumpul, teriakan burung phoenix yang keras tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, penindasan yang hebat dan tak terlukiskan membayangi negeri itu. Banyak pembangkit tenaga listrik dari klan binatang ilahi mengubah ekspresi mereka sedikit saat ketakutan dan rasa hormat berputar-putar di mata mereka. Mereka mengangkat dagu dan melihat ke kejauhan. Awan berwarna mawar memenuhi langit, dan tampaknya ada sosok yang duduk di atasnya. Akhirnya, awan mendarat di puncak gunung luas yang paling dekat dengan Danau Zamrud. Dua sosok muncul setelah awan menghilang. Orang pertama yang muncul adalah Huang Jin, Raja Phoenix dari klan Phoenix, diikuti oleh Huang Xuanzi, yang terlihat seperti bangsawan terhormat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tegak dan tinggi dengan alis ramping dan mata yang bersinar seperti bintang. Salam untuk Raja Phoenix. Ketika Huang Jin muncul, pembangkit tenaga listrik lainnya dari berbagai ras menyambutnya. Huang Jin yang mengesankan tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Dia kemudian melihat ke kejauhan ketika sosok-sosok itu terbang dan mendarat di gunung terdekat. Dengan munculnya sosok-sosok bercahaya ini, penindasan yang kejam dan dahsyat meliputi seluruh negeri. Cahaya spiritual berkumpul di belakang mereka saat membentuk bayangan besar Divine Fall. Di antara mereka adalah burung condor besar, emas, berkepala 9, makhluk yang memiliki penampilan gabungan naga, merak, dan elang dewa dengan mata setajam pisau cukur. Berbagai pembangkit tenaga listrik dari klan binatang ilahi memandang mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka iri di mata mereka, karena semua sosok ini adalah Sovereign Divine Beast. Meskipun Sovereign Divine Beast dan Divine Beast hanya berjarak satu kata itu mewakili perbedaan besar. Kami memiliki total 15 klan Sovereign Divine Beast dari ras Divine Fall di Great Thousand World. Hampir semuanya datang. Kudengar semua klan ini mengirimkan talenta terbaik mereka ke Deification Pool. Sepertinya mereka semua ingin menggunakan kolam untuk memurnikan darah mereka untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Tapi esens darah yang terkondensasi dari pool deifikasi terbatas. Kalau begitu, saya yakin akan ada kompetisi yang sengit. Hehe, dengan dia di sekitar, siapa yang bisa mengalahkan Huang Xuanzi dari klan Phoenix? Saya yakin dia akan menang kali ini. Petik 2, sulit untuk mengatakannya. Huang Xuanzi mungkin kuat, tetapi ada juga orang-orang seperti Lin Chang dari klan Kondor Emas berkepala 9 dan Kong Linger dari klan Merak 9 warna. Orang-orang ini mungkin tidak mau berbagi. Memang, bakat dari klan Sovereign Divine Beast ini telah membangun kekuatan dan kekuatan mereka selama berabad-abad hanya untuk hari ini. Mereka semua ingin menggunakan kumpulan deifikasi untuk meletakkan dasar mereka untuk naik level ke Divine Grade di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Bisikan pelan terus menyebar ke seluruh pegunungan. Berbagai tatapan dengan mata penuh gairah menyapu bola balik pegunungan di depan mereka. Klan 9 Netherbird juga ada di sini untuk kelompok deifikasi. Beberapa orang telah mengamati banyak sosok di salah satu gunung. Segera, mereka mengenali siapa mereka. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang master tua dari klan 9 Netherbird yang meninggal dunia di kolam deifikasi dan memberi mereka entry di dalamnya. Sepertinya mereka berniat menggunakannya sekarang, kata seseorang dengan masam. Bagaimanapun, entry ke kolam deifikasi sangat jarang sehingga kehidupan penguasa surgawi diperlukan sebagai gantinya. Sepertinya kalian tidak tahu apa-apa.
Klan 9 Neter dalam keadaan pahit sekarang, seseorang dengan informasi terbaru segera mencibir dan berkata, 9 Neter dari klan 9 Neter dikatakan telah berevolusi menjadi seseorang dengan garis darah burung abadi. Tapi sekarang, Huang Xuanzi mengamatinya karena dia kekurangan bahan terakhir untuk 9 putaran menuju teknik pengudusan, oleh karena itu, setelah 9 Neter memasuki kolam deifikasi, Huang Xuanzi akan menyerang dan mengambil garis keturunan darinya. Di dunia klan binatang ilahi, mereka menyembah hukum hutan lebih dari dibandingkan dengan dunia manusia. Karenanya, ketika mereka mendengar tentang rencana kejam dan kejam Huang Xuanzi, sebagian besar orang merasa itu dapat dibenarkan. Dikatakan bahwa orang yang tidak bersalah sering mendapat masalah karena kekayaannya. Garis darah berdaulat langka yang ditemukan di klan 9 Neter pasti akan menarik monster bermata hijau. Dia bisa saja baik-baik saja jika dia tetap diam tentang itu, tetapi dia bersikeras untuk pamer. Sejak Huang Xuanzi mengetahuinya, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Di sebuah gunung tidak jauh, pemimpin klan Tianhuang dari klan 9 burung Belanda merasakan perhatian dari berbagai tempat. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi sedikit gelap. Di belakang Tianhuang berdiri Nine Neter, yang mengenakan gaun hitam ketat dengan legging yang menguraikan kakinya yang panjang dan ramping. Dia memiliki pinggang yang bisa dipeluk, dan dadanya yang besar berkontur dengan baik. Wajahnya bersih, namun tampak dingin. Bibir merah kecilnya yang mengerucut menggambarkan tekad dan sikap keras kepalanya, seperti biasa. Dibandingkan dengan ekspresi gelap Tianhuang, 9 Neter jauh lebih tenang. Namun, tangannya yang seperti batu giok menunjukkan sedikit fluktuasi dalam suasana hatinya. Tianhuang menghela napas dalam-dalam saat dia berkata kepada sesepuh berjubah abu-abu di sampingnya, "Penatua Lu, kami hanya bisa merepotkanmu kali ini. Tetua ini adalah satu-satunya penguasa surgawi dari klan 9 Neterbird. Dia telah berada dalam budidaya terpencil, dan dia diundang karena 9 Neter. Namun, Penatua ini hanya memiliki kekuatan tingkat spiritual tahap selanjutnya." Setelah mendengar ini, senyum pahit muncul di wajah pucatnya. Tapi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pemimpin klan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Nine Neter, tapi, aku mungkin bukan tandingan Huang Xuanzi." Petik 2. Pemimpin klan Tianhuang sedikit gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Huang Xuanzi sudah berada di tahap awal God Grade. Kapasitas tempurnya pasti luar biasa. Dikatakan bahwa beberapa ahli pada level yang sama juga tewas di tangannya. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa. Kami tidak membutuhkan Lu Hao untuk bertarung langsung dengan Huang Xuanzi. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan dia menjauh dari Nine Neter. Akan lebih baik untuk menghentikannya dan mengeluarkan 9 Neter. Pemimpin klan Tianhuang menghiburnya. "Aku akan melakukan yang terbaik." Penatua Lu mengangguk. Wajahnya menunjukkan tekad saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah dengan betapa memaksa klan Phoenix itu. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus melindungi 9 Neter, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melirik Nine Neter sekilas dan bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah ada berita dari Elder Heavenly Sparrow? Saya mendengar Mu Chen cukup tangguh sekarang. Jika dia bisa membantu, kita mungkin bisa melawan Huang Xuanzi itu." Tianhuang sedikit mengernyitkan alisnya. Belum, tidak perlu untuk klan 9 Neterbird untuk bergantung pada orang luar. Selain itu, dia akan menyinggung klan Phoenix jika dia muncul. Anak itu mungkin harus mempertimbangkan pro dan kontranya. Petik 2. Dia tidak menyalahkan Mu Chen ketika dia mengatakan itu, karena itu bisa dimengerti. Di dunia 1000 besar, tidak ada yang berani menyinggung klan Phoenix karena klan 9 Neterbird. Bahkan semua klan binatang ilahi yang pada awalnya berhubungan baik dengan mereka tidak berani membantu mereka. Namun, saat suaranya memudar, Nine Neter segera memelototinya dengan mata cantiknya. "Ayah." Tianhuang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Baik, saya tidak akan menjelek-jelekkan dia." Saat mereka berbicara, Huang Jin yang gagah berani di gunung tertinggi tiba-tiba menurunkan dagunya. Dia melihat ke arah di mana klan 9 Neter dengan sepasang mata tanpa ekspresi. Dengan senyum tipis, dia bertanya, "Sudahkah kalian semua memikirkannya dengan baik?" Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan. Pemimpin klan Tianhuang hanya bisa bertanya dengan susah payah, "Raja Phoenix, tidak bisakah kau melepaskan klan kami begitu saja?"
Dia terdengar seperti sedang memohon dan telah benar-benar melepaskan martabatnya sebagai pemimpin klan. Huang Jin hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat ini. Mengapa kamu bertindak seperti ini? Jika Anda bisa memuaskan anak saya pasti akan berterima kasih kepada Anda dan membalas kebaikan Anda di masa depan. Tapi Anda telah menolak saya berkali-kali. Saya kira Anda tidak tahu batas Anda. Tanpa emosi di matanya, dia melihat ke arah Tian Huang dan berkata, karena Anda bersikeras melakukannya dengan cara Anda, mari kita selesaikan dengan paksa. Wajah Tian Huang sedikit memucat saat ekspresinya menjadi sedih. Di belakang Huang Jin, Huang Xuanzi berdiri seperti seorang penguasa saat dia menyapu pandangannya ke 3 orang di depannya. Dia menatap ke arah Penatua Lu dan tersenyum tipis. Kurasa ini pelindungmu. Tahap selanjutnya dari kelas spiritual, Huang Xuanzi membuat senyum samar di sudut bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan seperti itu, kurasa kamu bisa menyerah begitu saja. Saat suaranya memudar, Huang Xuanzi mengambil langkah maju. Teriakan Phoenix langsung bergema saat penindasan yang luar biasa menyapu. Seluruh negeri bergetar di bawah penindasannya. Penindasan ini ditujukan kepada Penatua Lu. Dia segera menyentakkan tubuhnya saat ekspresi campuran naik ke wajahnya. Penindasan yang menakutkan sedang menekuk lututnya, perlahan memaksanya untuk berlutut di tanah. Rupanya, Huang Xuanzi bermaksud untuk menghancurkan keberanian Penatua Lu sebelum mereka memasuki kolam deifikasi. Penatua Lu tahu niatnya dengan sangat baik. Dia segera mengatupkan giginya, dan pembuluh darah bermunculan di dahinya. Namun, tekanan menakutkan dari penguasa surgawi tingkat dewa dan kekuatan Phoenix asli dari Huang Xuanzi mendorong Elder Lu lebih jauh ke tanah. Pemimpin klan Tian Huang dan 9 neter sangat marah, tetapi di bawah penindasan Huang Xuanzi, mereka hanya bisa tanpa daya melihat Penatua Lu perlahan menekuk lutut di depan mereka. Pemimpin klan Tian Huang mulai melihat bintang-bintang, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Huang Xuanzi bertekad untuk mempermalukan klan 9 Neterbird. Nine Neter mengepalkan tinjunya erat-erat dengan kukunya memakan daging di telapak tangannya. Darah menetes dari tangannya. Terlepas dari karakternya yang teguh, air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di pipinya saat ini. Ketidakberdayaan memperbesar celaan dirinya. Matanya menatap Huang Xuanzi saat dia berteriak dengan getir, cukup. Jika Anda menginginkan garis keturunan ini, ambil saja. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba guntur bergemuruh dengan ganas di antara langit dan bumi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap langit dengan waspada. Energi spiritual tak terbatas tiba-tiba menyapu seperti gelombang lautan. Ledakan, dampak energi spiritual yang luas meledakkan penindasan energi spiritual Huang Xuanzi. Segera setelah itu, suara rendah menggema di seluruh negeri. Kamu belum cocok untuk mengambil garis keturunan ini. Guntur meraung, mengakhiri kalimat 9 neter dengan tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda dan ramping berjalan di udara. Wajah tampan itu seperti guntur yang membangkitkan ketakutan yang menyerang semua orang. Nine Neter menatap sosok yang dikenalnya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir dari sudut matanya. Kepala ke kepala, gemuruh. Saat fluktuasi energi spiritual yang keras mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, penindasan spiritualnya yang dahsyat memicu sedikit perubahan pada ekspresi wajah banyak ahli. Mata mereka berubah sedikit serius saat mereka melihat pemuda itu, yang turun dari langit. Sosok di langit adalah Mu Chen. Dia telah melakukan perjalanan ke benua gunung laut tanpa henti. Saat dia turun dari langit dan mendarat di gunung, dia melihat air mata di wajah 9 neter dan sangat marah. Sejak dia mengenal 9 neter, dia selalu memasang wajah pemberani. Tekad dan keras kepala telah meninggalkan kesan mendalam pada Mu Chen. Namun, gadis yang kuat ini sebenarnya menangis sekarang, jadi tidak sulit untuk membayangkan besarnya stres dan penderitaan yang dialaminya. Pemimpin klan Tian Huang, apakah kalian semua baik-baik saja? Mu Chen bertanya. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, saya minta maaf karena saya terlambat. Pemimpin klan Tian Huang dan tetua Lu menatap Mu Chen, karena mereka tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar datang. Mereka berdua bertanya-tanya, anak ini, apakah dia benar-benar berani menyinggung klan Phoenix demi 9 neter? Tidak, kamu belum terlambat, pemimpin klan Tian Huang menjabat tangannya. Dengan sedikit kepahitan, dia melanjutkan, kami tidak punya pilihan selain mengirim penatua burung gereja surgawi untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Saya harap Anda tidak keberatan.
Petik 2. Setelah mendengar itu, Mu Chen terkekeh. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menjawab, pemimpin klan Tianhuang, kamu terlalu sopan. Nine Nether telah menjagaku di masa lalu, dan tanpa dia, aku akan binasa sekarang. Karena dia sekarang dalam masalah, saya akan segera membantunya, tidak peduli apapun situasinya. Petik 2. Pemimpin klan Tianhuang memiliki ekspresi campuran di wajahnya. Dia merasa bersalah, namun terhibur setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Dia bersalah menilai kepribadian Mu Chen sebelumnya, dan dia terhibur karena 9 Nether memiliki teman yang setia. Mu Chen dan pemimpin klan Tianhuang bertukar beberapa kata saat mereka menunggu 9 Nether untuk menenangkan diri. Mu Chen kemudian menatap matanya yang cukup merah dan tertawa pelan sebelum dia berkata, aku tidak tahu bahwa kamu akan menangis. Nine Nether menyeka air mata dari wajahnya dan menatapnya dengan mata indah. Dia segera mengulurkan kaki panjangnya dan menendang kaki Mu Chen. Beraninya kamu mengolok-olok saya. Segera setelah ini, dia berkata dengan sedih, kamu seharusnya tidak datang. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menatap mata 9 Nether, lalu bertanya dengan nada serius, siapa yang melindungi dan mendukungku di alam spiritual utara, lalu membawaku ke dunia 1000 besar. Itu kamu. Anda tidak mengeluh bahwa saya terlalu muda atau lemah pada saat itu, jadi mengapa saya harus menyerah pada Anda hari ini? Petik 2. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda lemah dengan kekuatan yang tidak signifikan. Tapi, berkat perlindungan Nine Nether, dia bisa berani melewati saat-saat sulit itu. Tanpa dia, Mu Chen tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, 9 Nether mengendus hidungnya, sementara matanya yang cantik berkaca-kaca sekali lagi. Namun, dia mengedipkan air mata untuk mempertahankan citra kerasnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya Anda ikut campur dalam bisnis klan Fall and Divine Beast kami. Saat mereka berbicara, suara yang terhormat namun acuh tak acuh terdengar. Suara itu milik Raja Phoenix, Huang Jin, yang menatap Mu Chen dengan mata teguh. Mu Chen memandang Raja Phoenix dan menjawab dengan tenang, saya Mu Chen. Klan 9 Netherbird mengundang saya ke sini untuk melindungi 9 Nether. Petik 2. Kata-katanya segera menarik seruan yang mencengangkan dari seluruh area. Sejak saat itu dan seterusnya, semua orang mulai mengamati Mu Chen dengan cermat. Rupanya, namanya sudah dikenal oleh mereka, karena dia baru saja mendapatkan ketenaran besar di dunia 1000 besar. Meskipun jawaban Mu Chen sesuai dengan harapannya, Raja Phoenix masih mengerutkan kening. Jika ada penguasa surgawi manusia biasa yang ingin ikut campur dalam bisnisnya, dia akan mengusirnya saat itu juga. Tapi, dia tahu bahwa mereka tidak bisa memperlakukan Mu Chen seperti itu, karena ibunya adalah penatua agung dari klan kuno Budur. Selain itu, Mu Chen juga berhubungan baik dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Raja Phoenix merasa bahwa ini adalah situasi yang sulit, terutama karena Mu Chen mendapat dukungan dari penguasa surgawi ilahi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sebagai tingkat ilahi atas Mu Chen. Jika tidak, dia bisa memprovokasi kemarahan penguasa surgawi ilahi yang mendukung Mu Chen, dan itu mungkin saja membalikkan dunia. Ayah, kamu tidak perlu memikirkannya. Kenapa kamu diganggu oleh masalah sepele seperti itu? Sementara Raja Phoenix sedang memikirkan bagaimana menangani Mu Chen, Huang Xuanzi tersenyum tipis. Dia menatap Mu Chen dengan mata sipit dan emasnya, lalu berkata, saya telah mendengar tentang pencapaian besar Anda di klan kuno Budur. Tapi hari ini, Anda tidak berada di klan kuno Budur, dan Anda tidak dapat mengaktifkan arai besar klan benteng di sini. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, semua penonton mengangguk setuju. Menurut informasi mereka, Mu Chen telah mampu menekan berbagai tetua di klan kuno Budur hanya karena Fortify klan Grand Arai, karena dia sendiri hanya berada di tahap tengah dari kelas spiritual. Namun, mereka yang akan memasuki kolam deifikasi hari ini adalah semua talenta tertinggi dari berbagai klan Sovereign Divine Beast. Mereka semua memiliki kemampuan tempur yang menakutkan, yang berarti, tanpa bantuan Arai, Mu Chen pasti tidak akan cocok untuk mereka. Huang Xuanzi, yang baru saja mengucapkan kata-kata ini, adalah pangeran di bawah Raja Phoenix. Dalam beberapa kalimat, dia telah mengurangi pencapaian mengesankan Mu Chen, sehingga meminimalkan reputasinya yang luhur. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya mengangguk. Sambil tersenyum, para tetua di klan kuno Budur itu agak merepotkan,
jadi aku tidak punya pilihan selain meminjam arai besar klan benteng untuk menangani mereka. Tapi, karena ini pertunjukan kecil hari ini, mengapa saya harus menggunakan larik yang begitu tangguh? Petik 2. Hehe, Master of the Mu Estate benar-benar penuh dengan semangat heroik. Huang Xuanzi terkekeh. Dia kemudian menjawab, sepertinya Anda tidak menganggap serius klan binatang ilahi yang berdaulat ini sama sekali. Saat dia berbicara, bibirnya mengerucut menjadi senyuman kontemplatif, tetapi kata-katanya agak jahat. Rupanya, dia ingin menjadikan Mu Chen target dari semua klan Sovereign Divine Beast. Setelah Huang Xuanzi selesai berbicara, talenta tertinggi dari klan Sovereign Divine Beast, yang telah mengamati duo itu, memandang Mu Chen dengan perasaan campur aduk, termasuk keingintahuan, ketidakpedulian, dan ejekan. Hehe, beraninya manusia tingkat menengah spiritual Heavenly Sovereign memberikan pidato yang begitu berani. Tidakkah dia takut lidahnya akan terpelintir? Ledakan tawa dingin, yang dipenuhi dengan penghinaan, terdengar pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari mana suara itu berasal, melihat seorang pria berwajah dingin, yang berdiri di atas gunung tidak jauh dari sana. Sebuah cahaya spiritual bersinar di belakangnya, dan dalam cahaya itu berdiri seekor burung besar yang menyerupai burung phoenix dan condor, yang memiliki seluruh tubuh yang terbuat dari emas. Dia adalah talenta tertinggi dari klan Golden Phoenix Condor, Fang Jing. Klan mereka berbagi beberapa hubungan darah dengan klan Phoenix, dan mereka cukup dekat dengan klan Phoenix, yang berarti mereka adalah sekutu. Pemimpin klan Tian Huang, yang berdiri di samping Mu Chen, berbicara dengan ekspresi gelap ketika dia melihat sosok itu. Dia hanya di tahap akhir dari tingkat spiritual. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan provokasi Fang Jing. Faktanya, dia bahkan tidak melihat ke arah Fang Jing. Di mata Mu Chen, Fang Jing hanyalah seorang badut yang datang ke sini untuk menyenangkan Huang Xuanzi. Hehe, anak lancang. Setelah mendengar itu, Fang Jing tertawa terbahak-bahak dan memelototi Mu Chen dengan tampilan menyeramkan. Mu Chen terus mengabaikan Fang Jing, sementara dia memandang Feng Xuanzi dengan tatapan tajam dan serius. Senyuman kontemplasi Huang Xuanzi perlahan menghilang dari wajahnya yang ramah tamah, sementara matanya bersinar karena dingin. Dia menatap Mu Chen dan berkata kepadanya dengan tekad yang besar, "Aku, Huang Xuanzi, mengambil keturunan burung yang tidak mati ini dengan segala cara." Mu Chen memelototi Huang Xuanzi dan menjawab, "Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa Anda tidak cocok untuk melakukannya." Keheningan yang dingin dan hening memenuhi sekeliling pada saat itu. Konfrontasi antara keduanya seperti berlian yang memotong berlian, dan banyak orang tercengang. Pertarungan ini akan menjadi pertandingan antara dua lawan yang seimbang. Salah satunya adalah bakat tertinggi dari klan Phoenix, sementara yang lainnya adalah bakat paling luar biasa di dunia 1000 besar. Karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Weng, tepat ketika mereka melompati tenggorokan satu sama lain, Danau Zamrud, tempat pegunungan berpotongan, tiba-tiba mulai membentuk riak, beberapa di antaranya memiliki cahaya spiritual tak berujung yang menyembur ke atas seperti air mancur. Gemuruh. Segera, penindasan energi spiritual yang tak terlukiskan meledak dari dalam gelombang. Bahkan Mu Chen sedikit menyempitkan pupilnya saat dia melihat banyak sosok bercahaya terbentuk di danau setelah muncul dari cahaya spiritual yang menyembur. Sosok-sosok ini adalah bayangan dari berbagai unggas dan binatang dewa. Rupanya, sosok bercahaya ini pasti berbagai penguasa surgawi yang telah binasa di dalam danau. Danau ini tidak sesederhana seperti yang terlihat pertama kali, gumam Mu Chen. Meskipun danau itu hanya sekitar 1000 kaki lebarnya, setidaknya dari apa yang bisa dilihat mata telanjangnya, intuisi Mu Chen memberitahunya bahwa danau ini sebenarnya sangat luas, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. The Deification Pool akan segera aktif. Semuanya, tolong bersiaplah. Setelah melihat pemandangan di depannya, suara Raja Phoenix bergema. Setelah mendengar perintahnya, semua orang segera tegang. Semua talenta tertinggi dari Sovereign Divine Beast Clans memiliki api yang menyala di mata mereka. Weng, saat berikutnya, bahkan lebih banyak gelombang tiba-tiba muncul di Danau Zamrud. Ketenangan sebelumnya yang memenuhi danau sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, rasanya seperti segel di permukaannya tiba-tiba rusak, dan cahaya spiritual yang tak terbatas mulai mengamuk dan mengguncang seluruh negeri. Memasukkan, saat Huang Jin berteriak, berkas pita membumbung ke langit dari setiap gunung. Kemudian,
Mereka terjun dan menyerbu ke Danau Zamrud dengan cipratan keras. Ketika tubuh mereka masuk ke dalam danau, mereka langsung menghilang, seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Bakat tertinggi ini sendirian karena hanya orang-orang di bawah penguasa surgawi yang diizinkan membawa pelindung, menurut aturan. Jelas, mereka tidak membutuhkan perlindungan seperti itu. 9 Neter menarik napas dalam-dalam saat ini. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan mata cantiknya dan bertanya padanya, apakah kamu benar-benar tidak menyesali apapun? Perkelahian brutal akan terjadi setelah kita masuk. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Anda telah melindungi saya selama bertahun-tahun. Giliranku untuk melindungimu sekarang. Petik 2. Senyuman indah muncul di wajah Nine Neter saat ini, yang sangat mempesona. Dia kemudian mengulurkan tangan rampingnya dan memegang tangan Mu Chen dengan lembut. Selanjutnya, keduanya berseri-seri menjadi 2 pita dan menyerbu keluar. Saat semua orang menonton, mereka memasuki Danau Zamrud dengan cipratan keras juga.